Ya, jadi PHK yang selama ini terjadi ya bahkan dari tahun lalu itu memang terjadi karena peningkatan ongkos produksi dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana ini juga terjadi karena adanya pelambatan ya dari sisi global demand. Nah, itu yang kemudian menghantam industri kita. Bagaimana pelajarannya PMI Purchasing Manager Index in Manufacturing yang mana terjadi di tahun lalu juga sempat ada kontraksi di bawah 50. Tahun ini juga beberapa bulan berturut-turut di bawah 50, salah satunya karena dari sisi ongkos produksi. Nah, tekanan ongkos produksi yang juga lumayan signifikan adalah berasal dari sisi tekanan nilai tukar. Maka dalam hal ini ya strateginya adalah bagaimana menjaga supaya nilai tukar stabil. Nah, oleh karenanya pemerintah sebagai otoritas fiskal juga melakukan koordinasi ya dengan Bank Indonesia untuk bisa melakukan intervensi-intervensi yang memadai untuk bisa menjaga nilai rupiah. Tetapi di sisi yang lain, nilai rupiah itu sendiri merupakan refleksi atas kinerja industri. Nah, ketika kinerja industrinya baik, maka nilai rupiah bisa menjadi relatif lebih stabil. Kenapa? Karena nilai rupiah itu salah satunya datang karena tekanan dari sisi trade. Ya. Nah, ketika itu ada potensi bahwa trade itu surplusnya menipis, maka itu juga bisa menghasilkan tekanan kepada rupiah. Maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuai dengan Astagita, fokus kepada industrialisasi. Nah, ketika ada nilai tambah dari produk-produk itu kita bisa men-sustain trade surplus. Nah, untungnya kemarin BPS juga baru saja mengumumkan bahwa kita mengalami sekali lagi surplus perdagangan. Yang ini bahkan sudah 61 kali berturut-turut, lebih dari 60 kali. Terakhir 4,11 billion US dollar. Sebelumnya juga 4,3-4,4 billion US dollar. Dan ini artinya apa? Dalam beberapa tahun terakhir kita mampu untuk kemudian fokus kepada industri supaya menjaga efektivitas dari industri dan kemudian bisa menciptakan nilai tambah dan bisa memaintain trade surplus. Nah, dengan demikian maka kinerja rupiah sedikit banyak bisa terbantu dari sisi itu. Nah, tapi ini tidak cukup karena kita melihat tekanan rupiah juga berasal dari tekanan global yang juga pada akhirnya bisa meningkatkan ongkos produksi. Dan oleh karenanya pemerintah mulai dari kuartal kedua tahun lalu, tahun ini itu sudah mengeluarkan paket stimulus ya untuk bisa membantu kinerja industri dan juga terutama bagaimana membantu supaya karyawan-karyawan ini itu bisa mendapatkan kenaikan income yang juga memadai ya.